Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya mendapatkan kabar bahwa Revon Teknologi sedang mengadakan demo masak nih. Nah, kira-kira demo masak apa ya? Yuk langsung saja kita tanyakan ke juru masak Revonnya. Halo Mas, Ya, halo. hari ini kita masak apa nih? Nah, ini kebetulan kita akan masak ayam guling madu, Mas. Ayam guling madu. Ya. Nah, menggunakan apa nih Mas? Nah, untuk alat-alatnya ini ada 3 alat untuk usaha guling madu, Mas. Iya. Nah, pertama untuk marinasinya ada mesin vakum marinasi. Dan untuk masak ayamnya nanti pakai oven roti seri 1 stick. Oh ya. Dan untuk displaynya di sini ada etalase warmernya, Mas. Nah Mas, untuk marinasi kenapa pakai mesin marinasi ini Mas? Ya, jelas ya, Mas. Untuk marinasi ayam guling itu pakai mesin marinasi agar prosesnya cepat, bumbu lebih meresap, dan ya kapasitasnya itu bisa hingga 12 kg, Mas. Oke. Nah, untuk proses kerjanya mesin ini bagaimana nih Mas ya? Kalau boleh tahu nih. Nah, gimana kalau kita langsung coba aja, Mas ya? Oke, boleh. Oke ya, pemirsa, kita langsung mulai demo memasaknya ya. Nah, ini awalnya kita langsung masukkan saja ayamnya ke tumbler. Selanjutnya kita langsung masukkan bumbu yang sudah dalam bentuk cair seperti ini. Oke, nah Mas, ini pakai berapa kilo ayam nih Mas? Nah, ini untuk demo hari ini percobaannya 4 kg ayam, Mas. 4 kilogram ayam. Atau 4 ekor ayam utuh. Oke. Satu ekornya berkisar antara 800 sampai 1 kg. Oke Mas, setelah masuk ke tumbler ini kira-kira lanjut ke tahap apa nih Mas? Nah, setelah dimasukkan, ini kita ke proses vakumnya, Mas. Oke, ini kita langsung aja, Mas ya. Oke Mas, lanjut. Ini kita pasang selangnya dulu. Ya. Nah, dan pastikan tuas kerannya ini posisi terbuka ya, Mas ya. Ya. Baru bisa kita lakukan proses vakumnya. Nah, untuk prosesnya, pertama kita hidupkan mesinnya. Nah, ini sudah hidup. Langsung kita on-kan tuas vakumnya seperti ini, Mas. Nah, tipsnya untuk awal-awal harus kita tekan ya, Mas, ini sampai jarumnya naik, baru bisa kita lepas. Oke, bisa dilihat ya, jarum mulai perlahan naik seperti ini. Tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mencapai 25 INHG. Jadi proses vakum menggunakan mesin marinasi ini sangat cepat. Oke Mas, untuk proses vakumnya ini berapa lama ya Mas ya? Nah, jadi untuk proses vakumnya ini kurang lebih 2-5 menit lah, Mas. Jadi setelah divakum nanti kita ke proses rotate. Oke, jadi seperti itu ya tadi sebelum masuk ke proses marinasi, jadi ayam kita vakum dahulu. Ini tadi kita menggunakan 4 ayam utuh untuk masuk ke tumblernya ini. Jadi untuk memvakumnya ini kita membutuhkan waktu sekitar 2-5 menit. Ini untuk proses vakumnya kita setting ke 25 INHG ya. Kita cek sudah lewat dari 25 INHG. Dan untuk proses selanjutnya bagaimana nih Mas? Nah, ini sudah lebih ya, Mas, malah ya. Iya. Cepet kan, Mas ya? Iya, cepet banget Mas. Nah, untuk proses selanjutnya kita tutup kerannya, Mas. Oke, bisa Ya. dilihat Mas. Nah, ini agar proses vakum terhenti di dalam tumbler, Mas. Oke. Nah, lalu kita matikan switch vakumnya. Nah, ini kita lanjut ke proses rotate-nya ya, Mas ya. Nah, Mas, ini tanda vakum berhasil tuh, tutupnya tertutup rapat nih, Mas. Oh iya. Ya, tidak gampang copot nih. Oke, langsung kita ke proses rotate ya, Mas ya. Oke, siap Mas. Lanjut. Nah, ini kita ke proses rotate ya, Mas ya. Nah, jadi kita hidupkan rotate-nya, lalu kita atur di 60 menit ya, Mas. Oke, nah jadi total waktu dari vakum kita rotate itu kurang lebih 60 sampai 65 menit saja, Mas. Oh gitu ya. Nah, untuk proses rotate ini fungsinya untuk apa nih Mas ya? Nah, untuk
rotate ini fungsinya agar bumbu yang tadi sudah divakum tuh lebih merata mas ke seluruh daging yang ada. Oh gitu ya. Biar lebih rata gitu. Oke Mas, kira-kira ada tips nggak nih memarinasi ayam menggunakan mesin marinasi ini? Nah, ya ada mas. Yang jelas dagingnya harus segar. Iya. Ya, karena prosesnya juga cepat kan, jadi ayamnya juga masih segar. Dan untuk kapasitasnya ini idealnya 10 sampai 12 kg aja mas, agar proses marinasi berjalan maksimal. Dan untuk bumbu marinasinya itu harus yang cair mas ya. Oke. Ya, jangan yang marinasi bubuk karena agar meresap sampai ke dalam-dalam itu pakai bumbu marinasi yang cair. Oke. Ya. Itulah tips dari juru masak Revon dalam menggunakan mesin marinasi ini. Jadi untuk proses marinasi itu kita menggunakan mesin marinasi ini. Nah, kenapa menggunakan mesin marinasi ini? Karena prosesnya itu bisa lebih cepat daripada proses marinasi manual ya. Untuk sistem kerjanya itu pertama-tama ayam kita masukkan ke tumblernya itu. Kita menggunakan 4 ayam utuh untuk marinasi ini. Nah, setelah ayam masuk ke tumbler dan kita masukkan aneka bumbunya tadi yang udah di setting cair ya, itu kita langsung ke tahap vakum. Nah, untuk tahap vakum ini tujuannya untuk meresapkan bumbu ke ayamnya. Jadi untuk meresapkan bumbu biar lebih meresap ke ayamnya dan membuka pori-pori ayamnya itu. Oke. Nah, setelah proses vakum selesai, lanjut kita ke proses rotate ini. Jadi untuk proses rotate ini bertujuan supaya bumbu lebih meresap lagi setelah dari proses vakum tadi ya. Nah, untuk waktu marinasi ini tadi kita setting ke 60 menit. Jadi untuk proses vakum dan proses rotate ini kita setting ke 60 menit. Oke, untuk waktu marinasi ini sudah tercapai ya Mas ya? Ya, sudah 60 menit, kita stop langsung ya. Kita matikan dulu timernya, dan kita stop rotate-nya. Oke. Nah, kita akan cek hasil dari marinasi menggunakan vakum marinasi ini ya Mas ya. Oke, langsung saja Mas. Nah, jadi sebelum kita buka tutupnya, kita putar dulu ya tuas kerannya seperti ini. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini kira-kira bunyi apa ini Mas ya? Nah, ini udaranya masuk ke dalam Mas. Oh iya, di dalamnya ini hampa udara ya Mas ya? Ya, benar sekali. Oh, jadi setelah Bisa dilihat dimarinasi sendiri. begini ya Mas ya? Iya Mas, tekstur lebih empuk, tapi tetap fresh dia Mas. Nih, meresap sampai ke dalam-dalam nih Mas. Efektif banget penggunaan mesin marinasi untuk usaha fried chicken, usaha chicken roast seperti ini. Itu sangat-sangat dibutuhkan sekali Mas, mesin vakum marinasi ini. Oke, dan untuk marinasi secara manual hasilnya pun berbeda dengan menggunakan mesin marinasi ini ya Mas? Ya Mas, beda banget. Nah, untuk selanjutnya ini masuk ke tahap apa nih Mas nih? Nah, kita akan me-oven ayamnya Mas. Sebelumnya kita tusukkan dulu menggunakan sticknya ini. Ini khusus ayam guling Mas, yang stick seperti ini. Oh iya. Oke, ini masuk ke proses menusukan ayam. Nanti kita liput lagi pas masuk ke ovennya ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita siapkan 4 ayam yang sudah kita marinasi tadi. Yang kemudian kita masukkan ayam ke stik ayam gulingnya. Setelah ayam masuk, tidak lupa untuk menusuk ayam ke penguncinya seperti ini, yang bertujuan supaya ayam tidak bergerak atau selip ketika di-rotate di oven rotisserie-nya nanti. Jadi ayam dimasukkan kemudian dikunci di bagian sisi depan ayam dan belakang ayam. Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke tahap apa nih Mas? Nah, kita mulai tahap oven ayamnya Mas. Oke, Oven rotisserie. pakai rotisserie. Oke. Ya. Kenapa mengovennya pakai oven rotisserie ini Mas? Ya, karena oven rotisserie Revon ini Mas, dia burnnya pakai infrared. Oh gitu. Jadi tidak menimbulkan api langsung dan asap langsung gitu Mas. Jadi
kalau mau langsung di display di outlet itu aman mas, tidak ada asap-asap yang mabul-mabul gitu. Oh iya. Ya. Tadi contoh ayam yang udah masuk ke stick mana nih mas? Boleh dikasih lihat ya? Nah, jadi seperti ini ya mas. Oh iya. Jadi ini dia kapasitasnya 4 ekor ayam mas. Utuh ya. Kalau misal dibikin satu stick ini 5 itu bisa tidak ya mas? Bisa mas, tapi menyesuaikan berat per ekornya ya mas ya. Bisa pakai yang 700 gram atau 600 gram itu bisa 5 ekor ayam mas. Nah, kalau ini berkisar 800 sampai 1 kilogram mas. Oke, langsung aja kita masukkan ayam ini ke ovennya ya mas ya. Mas, nanti dulu ya mas, saya buka kacanya dulu itu. Oke. Pada tahap ini mulailah juru masak memasukkan ayam yang sudah ditusuk ke stik ayam guling ke oven rotisserie-nya seperti ini. Kemudian masukkan wadah di bawah ayam sebagai tempat menaruh airnya nanti. Nah mas, ini kenapa pakai air ya mas ya? Ya mas, ini airnya untuk menampung tetes-tetesan dari proses pengovenan ayamnya mas ya. Biasanya kan ayam di oven nanti ada lemak-lemak yang menetes, itu agar tidak menempel langsung ke loyangnya ini mas. Jadi mudah dibersihkan nanti. Sebelum proses memanggang dimulai, juru masak menutup ovennya. Dan mulai rotet ayam di oven rotisserie ini. Bisa dilihat ayam berputar tanpa selip seperti ini. Oke teman-teman, jadi setelah proses marinasi selesai, tadi ayam ditusuk menggunakan stik apa mas? Nah ini stik ayam guling mas. Oke, jadi Jadi setelah marinasi kita tusuk, ini kapasitasnya 4 ekor, langsung kita oven. Oke, jadi setelah ditusuk tadi langsung dipindahkan ke oven sini ya mas, dimasukin gitu ya? Iya mas, langsung kita proses pengovenannya. Oke, nah menggunakan oven rotisserie ini bisa memanggang dengan model apa saja nih mas nih? Nah untuk oven rotisserie Revon ini ya mas ya, Ya. ini bisa tiga jenis panggangan mas. Oh 3 jenis? Ya, yang pertama bisa ayam guling seperti ini, Ya. lalu bisa ayam bekakak mas, nanti model sticknya seperti ini. Oh seperti apa mas? Nah seperti ini. Oh bisa dilihat ya teman-teman, untuk stik ayam bekakak modelnya seperti ini. Nah yang selanjutnya, yang terbaru nih mas, Ya. itu ada stick grilling basket mas. Oh oke. Kalau untuk stick grilling itu untuk memasak, memanggang jenis makanan apa ya mas? Nah kalau grilling basket itu terbaru bisa untuk seafood sih mas, seafood atau chicken wings gitu bisa mas. Nah untuk waktu memanggang menggunakan oven rotisserie ini kira-kira membutuhkan waktu berapa menit nih mas? Nah untuk waktunya kurang lebih 90 sampai 120 menit saja mas. Oh gitu. Menyesuaikan aja, nanti kalau sudah matang bisa kita langsung angkat saja. Kok ini saya lihat di bawah ayam tuh ada tetesan apa ya mas ya? Nah itu tetesan dari proses pemanggang ayamnya mas. Nah jadi ayam dipanggang itu kan lemaknya pada keluar tuh mas. Ya. Nah itu pada netes-netes ke bawah. Oh, oke. Dan bisa dibilang ya jadi non kolesterol lah istilahnya. Oh. Kolesterol seperti itu mas. Oke, lanjut nanti untuk pertanyaan selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Kita nanti cicipin untuk tes kriuk ayam ini ya mas ya. Iya mas, nanti ditunggu saja mas. Kurang lebih 90 sampai 120 menit, nanti kita cek hasilnya seperti apa. Nah ini mas, saya lihat ayamnya sudah mulai matang nih mas. Iya mas, benar sekali. Ya mas, kebetulan udah mulai matang ini mas. Oke, ini boleh langsung dibuka mas untuk memperlihatkan kepada teman-teman. Oh iya, kita buka ya. Oke. Ya ini dia teman-teman, sudah mulai dibuka. Dan untuk tampilannya jadi seperti ini. Berarti ini langsung dikeluarin saja ya mas ya? Iya. Dari ovennya. Oke, kita keluarin ya mas ya. Oke, langsung keluarin saja mas. Oke, ini untuk ayam sudah diambil dan hasilnya seperti ini. Wow.
Teksturnya jadi juicy sekali nih. Untuk aromanya pun sangat segar sekali. Oke, untuk tahap selanjutnya langsung kita copotin ini. Untuk tahap ini tinggal kita ambil ayam dari sticknya. Ya, tidak lupa ya, sebelum mengambil ayamnya kita copot dahulu pengunci ayamnya tadi. Oke Mas, ini ayamnya sudah jadi ya Mas ya? Ya, bisa dilihat ini hasilnya menggunakan oven rotisserie telepon. Nah, ini efek dari caramelize dari madunya ya, Mas. Sepertinya tadi bumbunya itu over madunya, Mas. Oh gitu. Iya, kebanyakan madu jadi caramelize-nya cepet banget dan banyak caramelize seperti ini. Jadi ini bukan gosong ya, Mas. Ya. Ini proses caramelize dari madunya. Iya. Oke, lanjut kita ke proses apa nih Mas? Nah, ini kita langsung display saja di etalase warmernya, Mas. Oke. Nah, Jadi tadi kita sudah set suhunya ya Mas ya. Etalase warmer itu di 90 sampai 100 derajat Celcius. Oke. Kenapa harus menggunakan etalase warmer ini untuk mendisplaynya Mas? Nah, jadi selain tampilannya yang eye-catching Mas, jadi terlihat lebih mewah gitu, juga bisa menjaga kehangatan dari ayamnya ini Mas. Jadi ketika disajikan itu tetap hangat Mas. Oh gitu. Oke. Langsung dimasukin saja Mas. Dan tahap terakhir tinggal kita masukkan saja ayam ke etalase warmer untuk didisplay biar terlihat menarik ke customer. Dan bisa dilihat ayam didisplay menggunakan etalase warmer ini sangat menarik perhatian dan terlihat lebih eye-catching sehingga lebih bisa menarik perhatian customer untuk membelinya. Oke, kita langsung mencoba ayamnya ya. Bisa dilihat. Wah, ini pas saya buka nih ya, mudah banget dan tekstur dagingnya tuh jadi lembut banget seperti ini nih. Tuh, dalemannya tuh seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ayamnya tuh jadi lembut banget. Tuh, bisa dilihat seperti ini. Kita coba dagingnya seperti apa rasanya. Jadi untuk bumbunya itu terasa sekali di dagingnya, lezat. Lanjut kita coba rasakan kulitnya ya. Jadi untuk tekstur kulitnya tuh seperti ini. Kita coba makan. Aroma rasa karamelisnya itu terasa sekali ya. Untuk memarinasi menggunakan mesin marinasi dan memanggangnya menggunakan oven rotisserie membuat ayam jadi lebih enak rasanya dan bumbu lebih meresap, enak sekali nih. Oke. Nah, jadi untuk produksi ayam guling madu itu sangat mudah banget menggunakan 3 equipment Revon ini ya. Jadi untuk marinasinya itu menggunakan mesin marinasi ini. Ini mesin marinasi ini tidak bisa di custom ya. Cuma ada yang kapasitas 15 kilo. Dan untuk memanggangnya kita menggunakan oven rotisserie ini. Nah, oven rotisserie ini bisa di custom mulai dari yang kapasitas 1 stick sampai yang paling besar itu kapasitas 6 stick bisa. Oke, lanjut untuk mendisplay ayamnya itu menggunakan etalase warmer ini. Oke, etalase warmer ini bisa di custom mulai dari desainnya kotak, trapesium, piramid. Di custom pintunya juga, 1 pintu bisa, 2 pintu bisa, dan di custom raknya itu bisa. Mau rak 2, 1, 3 atau selebihnya itu bisa juga. Oke. Dan ketiga equipment ini hanya bisa Anda dapatkan di Revon Teknologi saja ya. Untuk konsultasi pemesanan bisa langsung hubungi ke nomor konsultan Revon yang ada di bawah ini. Oke, saya cukupkan vlog ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.